Benarkah karomah para wali itu ada? Pertanyaan ini tidak jarang diutarakan oleh sebagian jemaah majelis taklim maupun para netizen yang kurang begitu yakin dengan adanya karomah dari para wali. Bagaimana mungkin ada karomah? Wali saja belum tentu dapat dipercaya. Kok membahasnya tentang karomah dan karomah terus? Paling ini kisah khurafat, kisah hoaks, dan hanya memuja-muja tokoh tertentu saja secara berlebihan. Bukankah ini tidak ada pada zaman Nabi? Intinya, karomah para wali itu sebenarnya ada atau enggak sih? Tentu sahabat kisah sang wali pernah mendengar beberapa pertanyaan tersebut. Nah, di edisi kali ini secara khusus kisah sang wali akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Simak selengkapnya dalam video ini. Tapi sebelum menonton lebih lanjut, dukung kanal YouTube Kisah Sang Wali ini dengan cara like dan subscribe. Anda bisa request pada kami tentang cerita atau kisah dari para wali tertentu dengan cara tulis di kolom komentar. Jangan lupa pula kirim hadiah Fatihah kepada para wali yang dikisahkan dalam video dalam kanal YouTube ini. Kembali ke pembahasan tentang kebenaran adanya karomah dari para wali. Dalam channel YouTube Al-Bahjah TV, Buya Yahya telah memberikan jawaban yang lugas dan tegas terkait kebenaran karomah dari para wali. Di sana, Buya Yahya menjawab pertanyaan dari salah satu jamaah terkait apakah karomah para wali itu ada, walaupun mereka bukan nabi maupun rasul. Baik, karomah para wali itu ada. Dan disebutkan di dalam Al-Quran ada orang-orang yang diberi oleh Allah kejadian luar biasa, di luar dari kebiasaannya, tetapi mereka bukan nabi. Buya Yahya mencontohkan kisah orang-orang dalam Al-Quran yang memiliki keramat atau karomah, walaupun mereka bukan nabi maupun rasul. Salah satu contohnya adalah kisah Siti Maryam. Dalam Al-Quran dikisahkan bahwa Siti Maryam mampu menemukan buah musim panas di musim dingin, buah musim dingin di musim panas. Siti Maryam bukan seorang nabi, bukan juga rasul, tetapi ia merupakan kekasih Allah yang mendapatkan karomah. Karomah itu Allah berikan kepada hamba-hambanya yang spesial dan berwujud kejadian luar biasa. Hamba yang spesial di sini ialah orang-orang soleh yang hidupnya menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW dan menjauhi larangannya. Lebih lanjut, Buya Yahya mengatakan, jika ada keramat yang muncul dari orang yang tidak menjalankan syariat, dia tidak sholat, maka itu bukan keramat. Itu bisa saja ihanat atau penghinaan buat dia. Jadi, keramat itu keluar atau ada bersumber dari orang-orang yang selama hidupnya terbukti sebagai orang yang soleh. Kalau kejadian luar biasa keluar dari orang yang fasik, itu namanya sihir. Contoh kisah lain dalam Al-Quran adalah kejadian yang menimpa beberapa orang yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Para ulama berpendapat bahwa mereka bukan nabi, tetapi orang-orang pilihan yang diberikan karomah. Selain itu, ada juga kisah Umar bin Khattab yang memiliki banyak keramat. Selain diberikan kepada orang yang soleh, tanda-tanda bahwa itu karomah adalah tidak bisa dikeluarkan setiap saat. Jadi, atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah yang memberikan. Jika setiap saat bisa digunakan, itu bukan karomah namanya, tetapi sulap, tandas dari Buya Yahya. Namun Buya Yahya juga mengingatkan kepada kita dengan mengutip sebuah kaidah yang berbunyi, kita bisa mempercayai karomah seseorang, tetapi kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk percaya pada karomah guru kita. Karena ini termasuk ta'asub atau menunjukkan fanatisme buta dan seakan-akan mengagung-agungkan gurunya sendiri dibanding kiai atau ulama lainnya. Kita tidak wajib percaya dengan orang lain yang mengatakan tentang karomah. Bukan karomahnya yang tidak dipercaya,
tetapi omongannya atau ceritanya seseorang terhadap karomah tersebut yang harus dikonfirmasi kebenarannya. Karena tidak menutup kemungkinan omongan dari seseorang itu belum bisa dipercaya, alias bisa saja berbohong. Jadi permasalahannya bukan kita tidak percaya kepada karomah, akan tetapi siapa yang ngomong. Jika yang mengatakan orang-orang yang tidak jelas ibadahnya, maka sulit untuk dipercaya. Jadi intinya karomah itu ada. Harus kita yakini karomah itu ada. Banyak sahabat, tabi'in, dan juga para solehin yang mempunyai karomah yang banyak. Bahkan hingga ulama-ulama di era saat ini juga tidak sedikit yang memiliki karomah. Tetapi ingat, karomah yang paling agung adalah orang yang bisa istiqomah. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama, bahwa al-istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Perihal ini dicontohkan oleh Buya Yahya, yakni bila mana kita disakiti oleh seseorang, tetapi kita tetap sabar, tabah, dan bahkan tetap baik kepada orang yang menyakiti kita, maka itu termasuk karomah atau keramat kita. Itu yang lebih penting dari kita. Istiqomah dalam memaafkan orang lain, istiqomah dalam berjuang di jalan yang baik, istiqomah mengajar seseorang agar bisa menjadi orang yang baik. Ini yang lebih penting, katanya Buya Yahya. Kisah karomah para wali itu nyata adanya dan sangat penting untuk kita ambil hikmah untuk menginspirasi dan memotivasi hati serta pikiran kita agar lebih mengencangkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di satu sisi kita tidak boleh melalaikan konsistensi kita dalam beribadah dan berbuat baik kepada siapapun. Jika kita mampu istiqomah pada kedua hal itu, niscaya karomah secara tidak langsung akan mengiringi setiap langkah kita atas izin dan kehendak yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.